Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif, NIM 24150151. Saya mencoba untuk mempresentasikan sebuah metode penelitian dengan judul penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. Adapun yang melatar belakangi untuk penelitian ini dibagi dua, yaitu menurut Dasolen atau Dasein. Apakah Dasolen itu sebenarnya? Dasolen merupakan ketentuan normatif atau apa yang seharusnya terjadi. Dasolen menggambarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan sebagaimana diatur berbagai peraturan perundang-undangan. Di antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya yang memperbaharui terkait hubungan kerja, pengupahan, dan pelindungan tenaga kerja. Yang ketiga, peraturan pemerintah tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang menetapkan standar keselamatan di lingkungan kerja. Kemudian yang keempat, peraturan terkait pengawasan ketenagakerjaan seperti kewenangan pegawai pengawas dalam melakukan pemeriksaan dan penindakan. Secara normatif, seluruh aturan ini bertujuan yang pertama memberikan pelindungan hukum bagi pekerja. Yang kedua, menjamin keadilan dalam hubungan industrial. Yang ketiga, mencegah eksploitasi tenaga kerja. Yang keempat, menyediakan mekanisme penyelesaian perselisihan yang efektif. Dengan kata lain, Dasolen adalah kondisi ideal yang diharapkan dalam penegakan hukum ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua dikenal dengan istilah Dasein, yaitu kenyataan lapangan atau apa yang terjadi sebenarnya, atau disebut juga kondisi di lapangan. Dalam praktik, kondisi di lapangan tidak selalu sesuai dengan ketentuan normatif. Kadang suatu hal sudah sesuai dengan norma, kemudian kenyataan di lapangan terjadi perbedaan-perbedaan yang krusial. Nah, itulah yang menjadi pokok dasarnya dalam penelitian ini. Jadi Dasein adapun tujuannya adalah yaitu untuk mempelajari kenyataan di lapangan, apa yang terjadi sebenarnya. Misalnya, pertama, banyak perusahaan tidak mematuhi aturan pengupahan, termasuk pembayaran upah di bawah UMK, lembur yang tidak dibayar, atau keterlambatan upah. Yang kedua, masih terjadi pelanggaran terkait K3 seperti kurangnya alat pelindung diri, pelatihan minim, dan kecelakaan kerja yang tidak dilaporkan. Yang ketiga, hubungan kerja yang tidak jelas seperti penggunaan kontrak PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap atau alih daya tidak sesuai aturan. Yang keempat, pengawasan ketenagakerjaan yang lemah baik dari sisi jumlah pengawas, anggaran maupun kewenangan penindakan. Biasanya pengawas ketenagakerjaan ini ada faktor keengganan untuk melaksanakan tugasnya. Kenapa? Karena realita di lapangan tak ubahnya seperti orang yang pura-pura mengawas saja. Ketika ditawari sesuatu
oleh perusahaan, dia berubah fikiran. Ya, rencana semula memang ya untuk menegakkan peraturan perundang-undangan sesuai apa yang diharapkan oleh buruh atau tenaga kerja. Tapi pada faktanya hingga saat ini belum ada penegakan hukum yang serius terhadap perusahaan meski sudah ketahuan dia melanggar. Kadang-kadang buruhlah yang menjadi korban. Karena keengganan pengawas tadilah dalam penegakan hukum ketenagakerjaan. Karena mereka mungkin berfikir, kalau betul-betul ditegakkan peraturan perusahaan ini, maka akan terancam nanti terjadinya PHK atau adanya tindakan politik lainnya terhadap mereka. Sehingga banyak dari pengawas yang kerja cuman melaksanakan tugas seperti biasanya saja. Apabila ada laporan yang masuk, ya sekadar diterima saja. Tindak lanjutnya sampai saat sekarang ini tidak ada yang mengetahui. Itulah sisi pengawas ketenagakerjaan. Yang kelima, pekerja takut melapor karena khawatir terhadap ancaman PHK atau daftar hitam perusahaan. Ini sangat realitas sekali. Setiap ada pelanggaran di sebuah perusahaan, tenaga kerja ingin menyampaikan pelanggaran tersebut ke Dinas Ketenagakerjaan, malah banyak yang jadi korban. Karena pertama, perusahaan merasa terganggu dengan laporan tersebut. Yang kedua, karena tidak ada jaminan kelangsungan pekerja yang melapor. Yang ketiga, ketidakberpihakan baik dari sisi pengawas atau sisi dari Dinas Tenaga Kerja yang melindungi pekerja. Sehingga banyak dari pekerja yang melapor menjadi korban PHK tanpa sebab. Padahal itu dilarang oleh undang-undang. Yang keenam, yaitu penyelesaian perselisihan lambat di tingkat mediasi kah atau PHI atau yang disebut dengan pengadilan hubungan industrial, sehingga pekerja sering berada di posisi merugikan. Nah, ini yang lebih realitas sekali. Untuk PHK di pasal 156 itu dulu mengacu kepada dua ketentuan. Kalau pekerja tidak bersalah, maka akan mendapatkan hak dua kali ketentuan. Sementara di Undang-Undang Cipta Kerja, itu sudah beda lagi. Itu hanya mendapatkan hak kompensasi, itu pun kalau dikabulkan hakim. Sementara ketika pekerja di PHK, haknya langsung diputus oleh perusahaan. Ia baru mencoba untuk mencari keadilan yang begitu sulitnya. Seperti ketika ia mulai di PHK, gajinya diputus, haknya diputus. Ia mencoba untuk melapor ke Dinas Tenaga Kerja. Toh apa yang terjadi? Dinas Tenaga Kerja mengarahkan tenaga kerja tersebut untuk berunding. Karena sesuai dengan aturan ketenaga kerjaan, maka tenaga kerja wajib melakukan perundingan secara bipartit. Jadi, ketika seorang buruh yang kena PHK melapor ke Dinas Ketenagakerjaan setempat, maka ia tidak langsung ditangani. Ia diberikan upaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PHI. Ia harus melakukan perundingan atau permintaan perundingan kepada pihak perusahaan sebanyak 2 kali. Dan ironisnya, pihak perusahaan yang sudah memecat atau mem-PHK-nya itu lebih cenderung tidak menanggapi permintaan perundingan tersebut. Bahkan surat-surat yang masuk pun ke perusahaan tersebut ditolak semuanya. Sehingga ini melemahkan tenaga kerja atau buruh dalam mencari keadilan. Andaikan itu diterima dan dilakukan perundingan sebanyak 2 kali, tentunya itu belum bersifat final. Masih ada upaya untuk mediasi di tingkat ketenagakerjaan melalui mediator, yang itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Pemutusan Hubungan Kerja. Nah, di situ tenaga kerja yang tidak mengerti apa-apa berunding dengan orang-orang yang kemampuan hukumnya jauh dari pekerja,
otomatis dia akan tersulit dan terdesak. Akhirnya ia hanya mengiya-iyakan saja apa yang disampaikan oleh pihak mediator karena ketidakmengertiannya. Nah, dari gambaran itulah yang dikatakan dengan dasein, menggambarkan kesenjangan nyata antara hukum yang berlaku dan pelaksanaannya. Jadi, antara das solen dan dasein terjadi tabrakan antara real kenyataan dan peristiwa di lapangan. Nah, penelitian ini jika ditinjau dari tinjauan pustaka, ada beberapa konsep penting dalam kajian penegakan hukum ketenagakerjaan. Yang pertama, teori penegakan hukum, law enforcement theory, mengacu pada teori Surjono Sukanto. Penegakan hukum dipengaruhi oleh yang pertama, faktor hukumnya, aturan itu sendiri. Yang kedua, faktor aparat penegak hukum. Yang ketiga, faktor sarana dan prasarana. Yang keempat, faktor masyarakat. Yang kelima, faktor budaya hukum. Konsep ini relevan untuk melihat mengapa pelanggaran ketenagakerjaan masih marak. Yang kedua, hukum ketenagakerjaan menjelaskan pelindungan terhadap tenaga kerja, hak dan kewajipan pekerja serta pengusaha, ketentuan hubungan industrial dan mekanisme pengawasan. Yang ketiga, hubungan industrial Pancasila. Landasan moral hubungan antara pekerja, pengusaha dan pemerintah berdasarkan nilai keadilan, keseimbangan kepentingan serta penghargaan terhadap manusia. Yang keempat, studi-studi empiris sebelumnya. Berbagai penelitian menunjukkan bahawa pengawasan ketenagakerjaan masih lemah. Yang kedua, persepsi pekerja terhadap perlindungan hukum masih rendah. Yang ketiga, pelanggaran ketenagakerjaan paling sering terjadi pada aspek upah, kontrak kerja dan keselamatan kerja. Yang ketiga adalah metode penelitian. Penelitian ini yang pertama melalui pendekatan yuridis normatif. Metode yang digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan. Yang kedua, mengkaji teori-teori hukum yang relevan. Yang ketiga, membandingkan regulasi dan azas-azas hukum. Tujuannya adalah memahami standar ideal das solen dalam penegakan hukum. Yang kedua, pendekatan yuridis dan empiris. Pendekatan ini bertujuan atau digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja di masyarakat melalui wawancara dengan pekerja atau pengusaha. Yang kedua, melakukan observasi di lapangan agar kita benar-benar menyaksikan langsung, melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana realita terjadi di lapangan. Yang ketiga, dengan mencuba untuk melakukan studi kasus terhadap pelanggaran yang terjadi. Tujuannya adalah pendekatan yuridis empiris itu sebenarnya adalah menggambarkan kenyataan lapangan atau yang dikenal tadi dengan dasein. Yang ketiga adalah melakukan analisis kualitatif, iaitu data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan kesenjangan antara das solen dan dasein serta faktor yang mempengaruhinya. Demikian saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Lebih dan kurangnya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.